Pernahkah kamu mendengar tentang rumah yang menolak dibersihkan? Sebuah rumah tua yang menyimpan lantai berwarna merah. Tapi bukan karena cat, bukan karena ubin, melainkan karena darah. Konon, lantai itu adalah saksi bisu dari 7 ritual pemanggilan. Tempat di mana tumbal dikorbankan demi kekayaan, umur panjang, dan kekuasaan gelap yang tak bisa dijelaskan. Tapi apa yang terjadi jika ritual itu terputus, dan darah pewaris menetes tanpa izin? Hujan turun deras ketika Damar tiba di rumah tua peninggalan kakeknya di desa Cikaret, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan perkebunan. Rumah itu sudah puluhan tahun tak dihuni, berdiri di ujung jalan sempit yang dipenuhi akar-akar pohon dan ilalang liar. Cat dindingnya mengelupas, jendela berdebu, dan pagar kayunya setengah roboh. Apa ini warisan yang Bapak banggakan? Gumam Damar dengan nada kecewa. Ia baru saja diberitahu 2 minggu lalu bahwa kakeknya, yang tak pernah ia kenal dekat, mewariskan rumah ini sebelum meninggal mendadak. Keluarga lainnya menolak konon karena trauma masa lalu yang tak pernah dijelaskan. Damar, yang sedang terhimpit utang dan pekerjaan yang tak menentu, menganggap warisan ini sebagai harapan baru. Ia berniat menjual rumah itu setelah direnovasi. Sedikit ketika masuk ke dalam, aroma apek langsung menyergap. Damar menyalakan senter ponsel. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Debu tebal menutupi segala sudut. Namun ada satu hal aneh di bagian tengah rumah. Terdapat sebuah pintu tua yang tampak lebih baru dibandingkan bagian lain rumah. Warna merah darah pada pintu itu terlihat mencolok. Kenapa pintunya beda sendiri? Batinnya. Ia mencoba membuka, tapi terkunci. Keesokan harinya, Damar membawa 2 pekerja bangunan, Paraji dan anaknya, Randy. Mereka mulai membersihkan halaman dan memeriksa bagian dalam rumah. Wah, rumah ini punya aura berat ya, Mas Yuka, Pak Roji. Dulu saya pernah dengar kabar rumah ini pernah dipakai untuk semacam ritual. Ritual? Tanya Damar, menahan tawa. Ya, pesugihan, bisik Paraji. Tapi saya juga nggak tahu pasti. Warga sini nggak suka ngomongin soal rumah ini. Damar hanya menggeleng dan menganggap itu cerita kampung biasa. Namun sore harinya, saat membersihkan ruang tengah, Randy tak sengaja menjatuhkan lemari tua. Di baliknya, terdapat saklar tersembunyi. Begitu ditekan, suara klik terdengar dari pintu merah yang kemarin Damar coba buka. Pintu itu kini sedikit terbuka. Mereka bertiga saling pandang. Jangan dibuka dulu, Mas, kata Paraji. Tiba-tiba, rasanya nggak enak. Namun rasa penasaran Damar terlalu besar. Ia mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di balik pintu itu sangat berbeda. Lantainya dilapisi ubin merah tua, tampak seperti basah, tapi tak berair. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan tak dikenal, semacam simbol aneh. Di tengah ruangan, ada lingkaran dengan lilin-lilin kecil yang sudah meleleh lama, kayak tempat ritual beneran, bisik Randy. Saat Damar melangkah masuk, lampu rumah tiba-tiba padam. Plak, suara sesuatu jatuh. Paraji menjerit dari luar ruangan. Mas, jangan masuk, keluar dulu. Tapi Damar sudah berada di tengah ruangan. Lilin-lilin yang tadinya padam menyala satu persatu dengan sendirinya. Cahaya merah menyebar, menampilkan sosak-sosak samar di dinding seperti bayangan manusia, namun tak bergerak seperti bayangan biasa. Mereka menghadap ke tengah ruangan, seperti sedang mengelilingi Damar. Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinganya. Meski tak ada yang berbicara. Satu lagi. Tubuh Damar membeku. Matanya terpaku pada lantai merah itu. Ia melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan lantai. Seolah lantai itu bukan lantai, melainkan lapisan tipis yang menutup sesuatu yang hidup. Damar berlari keluar
dan menutup pintu itu dengan keras. Tapi sebelum sempat berbicara, Pak Raji pingsan di depan tangga. Randy ketakutan dan lari keluar rumah. Dalam diam dan gelap, Damar hanya berdiri. Pintu merah kini terkunci kembali, meski tak disentuh. Di luar, hujan kembali turun deras. Petir menyambar. Dan dari kejauhan, suara lolongan panjang terdengar. Bukan lolongan anjing, tapi lebih seperti teriakan manusia, kesakitan, minta dibebaskan. Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Meski hujan telah reda, suara lolongan aneh yang ia dengar sebelumnya masih terngiang di telinganya. Suara itu tidak seperti apapun yang pernah ia dengar. Terdengar seperti jeritan, ratapan, dan bisikan bercampur menjadi satu. Damar menatap pintu merah dari kamar sebelah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya imajinasi. Ruangan itu hanya ruang bawah tanah tua yang tak terurus. Tapi perasaan dingin dan rasa berat di dadanya tidak hilang. Jam 02.11 dini hari, listrik masih mati. Damar hanya ditemani cahaya temaram dari lilin kecil yang ia letakkan di atas meja kamar. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan. Cahaya lilin bergoyang, hampir padam. Dan saat ia menoleh ke pintu kamar, lilin itu padam, gelap. Dalam gelap yang pekat, ia mulai mendengar suara langkah pelan menyusuri lorong rumah. Tap, dot, dot, dot. Tap, dot, dot. Tap, dot, dot. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Damar menahan napas. Ia ingin bangun, ingin menyalakan senter. Tapi tubuhnya seperti terkunci. Tok, seseorang atau sesuatu mengetuk. Pintunya perlahan. 3 ketukan. Lalu hening. Damar memberanikan diri bergerak. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menyalakan senter. Cahaya itu menyinari pintu kamarnya. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, ia terpaku. Di balik cermin kecil di dinding, ia melihat pantulan sebuah lilin merah menyala sendiri di ruang tengah. Padahal tak ada lilin di sana sebelumnya. Damar keluar dari kamar, pelan-pelan menuju ruang tengah. Dan benar saja, tepat di depan pintu merah, sebuah lilin merah menyala. Opinia tenang, seolah tidak terpengaruh angin. Malam sedikit pun, tak ada sumber cahaya lain di sekitar. Tapi, api lilin itu cukup terang untuk menerangi seluruh ruangan. Ia berjalan mendekat. Saat itu, udara berubah. Suasana jadi jauh lebih dingin. Damar bisa melihat embus napasnya sendiri. Seperti berada di ruangan beku. Ketika ia mencoba memadamkan lilin itu, api tetap menyala. Ditiup, ditutup dengan tangan, bahkan dengan air dari botol minumnya. Api itu tak kunjung padam. Lalu, pintu merah membuka sendiri. Tanpa suara, tanpa dorongan, seperti seseorang atau sesuatu di balik pintu itu menyambutnya kembali. Ruangan itu masih sama. Lantai merahnya mengilap, simbol-simbol aneh itu menyala samar. Tapi kini, lingkaran di tengah ruangan tampak berbeda. Ada 3 lilin menyala dalam formasi segitiga. Dan sehelai rambut panjang melingkar di tengah lingkaran. Satu lagi. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah dibisikkan tepat di telinganya. Damar berbalik, ingin lari, namun kakinya tak bisa bergerak. Dari bayang-bayang dinding, muncul sosok hitam tinggi. Tempawaj dengan tangan kurus panjang menjulur ke arahnya. Damar ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Sosok itu melayang perlahan ke arahnya, lalu berhenti tepat di depan wajahnya. Suara lirih keluar dari bentuk yang seharusnya menjadi mulut. Tumbal. Siapa? Mata Damar berkaca-kaca. Ia menahan tangis. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba,
pintu rumah terbuka keras dari luar. "Mas Damar." Suara itu berasal dari Randy. Damar tersadar seketika. Ia menjatuhkan botol minumnya, terhuyung, dan berlari keluar dari ruangan ritual. Begitu melewati ambang pintu, pintu merah menutup sendiri dengan keras. "BRUK." Randy memegangi bahunya. "Mas, saya balik karena semalaman saya mimpi." "Mimpi, Mas?" Damar diseret ke lantai merah itu. Damar tak menjawab. Ia menatap lilin merah di tangannya. Entah sejak kapan lilin itu berada di sana. Randy menatap lilin itu dengan ngeri. "Mas, itu lilin yang sama kayak di mimpiku. Tapi di mimpi saya, lilin itu dinyalakan satu demi satu setiap malam. Dan kalau sampai semuanya menyala..." Damar memotong. "Apa yang terjadi kalau semuanya menyala?" Randy menelan ludah. "Akan ada yang dibebaskan dari bawah lantai." Damar memandang ke arah pintu merah yang tertutup. Dalam hati, ia sadar sesuatu sudah bangkit malam ini, dan rumah itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sejak malam lilin merah menyala sendiri itu, suasana di rumah peninggalan kakek Damar berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, langit di atas rumah selalu kelabu, meski desa lainnya cerah. Bahkan burung pun tak terdengar lagi berkicau di sekitar halaman. Namun yang paling membuat Damar tak bisa tidur adalah suara ketukan dari bawah lantai. Setiap malam, tepat jam 2:33 dini hari, ketukan itu terdengar dari ruang tengah dari bawah. Lantai merah yang tersembunyi di balik pintu terkutuk itu. 3. Lalu hening. Seolah sesuatu dari bawah sana mencoba naik ke permukaan. Randy bersikeras agar Damar meninggalkan rumah itu. Ia bahkan membawa seorang lelaki tua dari desa, Ki Danur, yang konon adalah mantan dukun yang pernah bersentuhan dengan rumah itu puluhan tahun lalu. Damar awalnya menolak, tapi akhirnya membiarkan mereka masuk. Ki Danur duduk bersila di ruang tamu. Ia menggenggam segenggam garam kasar dan menaburkannya mengelilingi pintu merah. "Rumah ini bukan sekadar rumah," gumamnya sambil memejamkan mata. "Ini tempat terikat. Ada janji yang belum lunas, ada yang dikurung, dan sekarang menuntut janjinya ditepati." Damar menelan ludah. "Apa maksudnya?" Ki Danur membuka mata perlahan. Matanya terlihat merah. "Kakekmu dulu main pesugihan. Kaya mendadak, tapi pesugihan jenis ini bukan yang biasa. Dia melakukan ritual lantai merah." "Ritual apa itu?" tanya Randy ketakutan. "Ritual memanggil penunggu bawah tanah," jelas Ki Danur. "Roh gaib, pemakan jiwa yang bisa memberimu kekayaan tanpa batas. Asal kau beri tumbal yang sesuai. Setiap kali tumbal dikorbankan, satu lilin menyala. Dan jika semua lilin menyala, yang dikurung akan dibebaskan." Damar teringat dengan 3 lilin menyala yang ia lihat sebelumnya. "Berapa jumlah lilinnya, Ki?" Ki Danur menunduk. 7, meski. Ki Danur menyuruh mereka tidak mendekati ruang merah. Malam itu Damar tak tahan lagi. Rasa penasaran dan gangguan suara ketukan membuatnya bangun dan mengambil ponsel. Randy tertidur di ruang belakang, sedangkan Ki Danur sedang meditasi di teras. Damar berjalan pelan ke arah pintu merah. Garam yang ditaburkan Ki Danur siang tadi tampak mencair sendiri, seperti tersapu air yang tak kelihatan. Pintu yang harusnya terkunci kini terbuka sedikit. Seketika udara di rumah menurun drastis. Damar melangkah masuk. Ruangan itu kini berubah. Di dinding-dinding sosak-sosak manusia, seperti bayangan hidup, berdiri mengelilinginya. Beberapa menangis tanpa suara. Beberapa lainnya menatapnya dengan mata kosong. Mulut menganga lebar, seolah ingin menjerit, tapi tak bisa. Di lantai, kini ada 4 lilin menyala. Yang keempat, baru saja menyala. Dan di tengah lingkaran, ceceran darah segar. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari belakang rumah. Damar berlari keluar ruangan, menyusuri lorong gelap. Di ujung, ia melihat tubuh Randy tergeletak di lantai,
Mata terbuka lebar, mulut mengeluarkan darah, dan di perutnya ada bekas cakaran dalam berbentuk simbol. Ki Danur berteriak dari luar, "Jangan ada yang masuk lagi ke ruang merah itu." Tapi sudah terlambat. Lilin keempat menyala karena tumbal baru saja diberikan. Dan yang lebih mengerikan, Randy masih bernapas pelan, namun suaranya berubah, berat dan bergetar. Ia menatap Damar dan berkata, "Tumbal berikutnya, darahmu, darah waris." Subuh Damar duduk di teras dengan tubuh gemetar, berselimutkan jaket lusuh. Ki Danur sibuk menutup pintu merah dengan jaring dari daun kelor dan tali akar bajang. Randy masih koma di dalam, tubuhnya diikat dan dijaga oleh dua warga desa yang dipanggil mendadak. Damar menunduk dalam. Ia sadar ini bukan hanya soal rumah tua dan warisan. Ini tentang kutukan darah, sesuatu yang ditanam sejak lama oleh kakeknya. Dan karena ia adalah pewarisnya, kutukan itu kini menuntut balasan. Ki Danur menyentuh bahunya pelan. Masih ada 3 lilin yang belum menyala. Tapi ingat, makin dekat ke lilin terakhir, makin kuat juga kekuatan yang terkurung di bawah sana. Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Damar menatap rumahnya yang perlahan tertutup kabut pagi. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa nyawa lagi yang harus hilang agar lantai itu tak menyala sepenuhnya. Pagi itu, kabut masih menyelimuti rumah warisan Damar. Matahari bahkan enggan menampakkan diri. Seisi rumah terasa seperti berada di bawah selimut kematian. Udara di dalam tidak lagi berbau apek, tapi amis, seperti darah yang lama mengering, lalu menguap bersama angin. Randy masih tak sadarkan diri di kamar belakang, dijaga oleh 2 warga desa. Tubuhnya masih memar-memar, dan bekas simbol aneh di perutnya tampak seperti dibakar dari dalam. Ki Danur mengatakan, itu tanda bahwa Randy hampir dijadikan tumbal, tetapi roh penjaga belum sempat mengambil seluruhnya. Damar tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah itu muncul, wajah-wajah yang ia lihat semalam di ruang merah bayangan. Manusia yang tampak seperti korban atau sisa dari ritual terdahulu. Ki Danur mulai mempersiapkan upacara penutupan untuk mengunci ruangan merah. Ia membawa kendi tanah, darah ayam hitam, dan seikat rambut manusia yang katanya diambil dari kuburan. Tua, ritual ini hanya akan menunda, bukan menghentikan Yukep Ki Danur. Selama warisan itu masih mengalir di darahmu, lantai merah akan terus memanggil. Damar mengangguk. Kalau begitu, aku ingin tahu siapa saja yang sudah dikorbankan. Apa benar kakekku membunuh orang untuk pesugihan? Ki Danur menatapnya dalam. Kau yakin ingin tahu semua? Jika kau buka lembaran lama, kau mungkin tak akan pernah bisa menutupnya lagi. Aku harus tahu. Aku pewaris dosa ini. Petang menjelang maghrib, Damar menyusuri rumah. Kini ditemani salah satu warga tua yang dulu pernah bekerja untuk kakeknya, Pak Supar, penjaga kebun. Ia dulunya pendiam, tapi saat Damar menyinggung soal tumbal, pria itu langsung pucat. Jangan-jangan kau buka ruang merah itu lagi, Nak Damar. Saya cuma mau tahu siapa saja yang pernah jadi korban, jawab Damar. Pak Supar terdiam lama. Lalu ia menunjuk salah satu ruangan gudang di ujung lorong. Dulu, tembok sana pernah retak. Saat saya disuruh tambal, saya melihat ada wajah di balik tembok, seperti wajah orang membatu, tapi saya pura-pura tak lihat. Mata Damar melebar. Wajah orang. Pak Supar mengangguk pelan. Kakekmu bilang itu jejak ritual, katanya. Kalau tumbal sempurna, wajah mereka akan masuk ke dinding abadi di sana. Didorong oleh rasa penasaran yang makin menggerogoti pikirannya, Damar kembali ke gudang malam itu. Ia membawa palu dan senter. Meski Ki Danur memperingatkannya untuk tidak membongkar bagian rumah manapun sebelum ritual penutupan selesai, Damar merasa ia harus tahu kebenarannya. Duk, 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 pel menghantam tembok tua berkali-kali. Retakan mulai muncul, plester dan semen rontok.
Hingga akhirnya, sebuah bagian wajah manusia muncul dari dinding. Mata membelalak, mulut terbuka, ekspresi seperti orang yang berteriak sebelum mati. Kulitnya menyatu dengan batu, seperti dipaksa masuk ke dalam tembok. Selamanya, Damar mundur dengan napas terengah. Namun yang membuat darahnya membeku, bukan hanya itu. Di sebelah wajah pertama, ada wajah lain, dan di sebelahnya, satu lagi. Total ada 7 wajah. Semuanya membatu dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Dan saat Damar menyorotkan senter lebih luas ke atas, ia melihat tulisan kecil tergores di kayu di atas dinding. 7 untuk kuasa, 7 untuk bebas, 1 pengganti untuk kelahiran. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras dari ruang tengah. C-R-I-A A-A-A-A-A-K K. Pintu merah kembali terbuka. Padahal tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa yang mendekat. Dan dari dalam ruangan itu terdengar suara tawa kecil anak-anak. Damar membeku. Perlahan, ia mundur. Senter di tangannya mulai berkedip, lalu mati total. Ia sendirian dalam gelap. Langkah kecil terdengar mendekat dari lorong menuju gudang. Tap, tap, tap. Damar mencoba menyalakan senter, tapi tak berhasil. Ia menahan napas. Dari celah tembok yang ia bongkar tadi, keluar suara napas berat, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang di dalam dinding. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Damar menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh lagi ke arah tembok, salah satu wajah yang membatu tadi telah menghilang. Dan di luar gudang, terdengar jeritan keras dari kamar tempat Randy berbaring. Damar berlari keluar dengan jantung hampir meledak. Randy ditemukan duduk di lantai kamar, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Dia keluar dari dinding, gumamnya lirih. Dia bilang, "Aku gantinya." Ki Danur datang tergesa-gesa dan langsung menyiram tubuh Randy dengan air doa. Randy pingsan seketika, tapi denyut nadinya masih terasa. Ki Danur menatap Damar tajam. "Kau membongkar dinding itu?" Damar hanya bisa mengangguk pelan. Ki Danur mencengkeram bahunya. Salah satu tumbal telah bangkit, dan dia tidak akan berhenti sampai semua wajah kembali dibebaskan. "Siapa mereka?" tanya Damar nyaris berbisik. Ki Danur menatap ke arah ruang merah yang kini terbuka lebar tanpa sentuhan. Mereka adalah tumbal yang gagal sempurna. Jiwanya terjebak, raganya dikunci, dan sekarang, satu demi satu, mereka akan kembali. 3 hari berlalu, sejak wajah di dinding itu hilang. Sejak malam pembongkaran tembok gudang, rumah warisan itu berubah. Tak hanya terasa angker, tapi kini tampak seperti hidup. Lantai-lantai berderit, meski tak ada yang berjalan. Bayangan-bayangan muncul di sudut mata Damar setiap kali ia menoleh. Dan di malam hari, tawa anak-anak kembali terdengar sayup. Namun jelas, Ki Danur sudah melakukan ritual penutupan ruangan merah. Tapi pintunya selalu kembali terbuka tiap malam. Ritual ini tak akan berguna kalau satu tumbal sudah bangkit. Jelas Ki Danur. Itu artinya, salah satu wajah telah bebas, dan ia ingin menyelesaikan perjanjiannya. "Perjanjian apa?" tanya Damar lemas. "Menuntaskan 7 tumbal, atau mengganti tumbal dengan darah baru," jawab Ki Danur. Untuk mencari jawaban, Damar dan Ki Danur menemui Mak Jirah, seorang nenek tua yang tinggal di pinggiran desa. Ia dikenal sebagai penyaksi hidup orang yang melihat dengan mata kepala sendiri kejadian pesugihan kakek Damar dulu. Mak Jirah menatap Damar lama sekali. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam. "Dulu kakekmu tidak langsung kaya," katanya dengan suara serak. "Ia gagal berkali-kali. Banyak ritualnya gagal, banyak tumbal yang tak sempurna. 7 orang diculik, tapi hanya 4 yang berhasil. Dan yang gagal
Dikurung, tebak Damar. Mak Jirah mengangguk. Dinding rumah itu bukan tembok biasa. Dinding itu makan jiwa. Siapapun yang gagal dikorbankan akan dibekukan, dibungkam, sampai waktu yang tepat. Damar bergidik. Mak Jirah melanjutkan. Tapi, kalau salah satu wajah itu bangkit, mereka akan mencari pengganti. Dan tumbal pengganti tak harus orang dewasa. Bisa siapa saja. Yang lemah, yang polos, anak-anak, tanya Damar dengan suara tercekat. Mak Jirah mengangguk pelan. Ya, anak-anak adalah pilihan sempurna. Saat Damar kembali ke rumah, ia melihat dua anak kecil desa yang sering bermain di depan rumahnya sedang berdiri di pagar. Wajah mereka pucat, tatapan kosong, tidak berbicara. Dek, kalian kenapa? Tanya Damar sambil mendekat salah satu anak, menatapnya, dan menjawab datar, Om. Tadi ada kakak dari rumah Om yang ngajak main. Damar langsung merinding. Siapa? Namanya Rina. Dia ngajak ke ruang merah, katanya. Di sana ada mainan lilin. Damar langsung berlari, masuk ke Rama. Randy yang masih dalam pengawasan tidur tenang, tapi dari ruang tengah terdengar suara nyanyian Nyanyon anak-anak. Pelan, mendayu, dalam bahasa yang Damar tak mengerti, tapi nadanya menakutkan, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan. Ki Danur, yang ada di teras, ikut masuk, tergesa-gesa. Mereka melihat ke ruang tengah, dan terkejut. Di depan pintu merah yang terbuka, ada 5 anak kecil semuanya, berpakaian lusuh. Seperti korban zaman dulu, berdiri membelakangi Damar. Mengelilingi lingkaran, lilin, satu demi satu, lilin menyala. Kelima anak itu menyanyikan lagu ritual sambil bergandengan tangan. Ki, mereka siapa? Tanya Damar dengan suara gemetar. Ki Danur mundur satu langkah. Mereka bukan anak-anak desa. Mereka adalah roh tumbal gagal yang tak sempurna, tapi menolak mati. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya rusak seperti patung retak, mata kosong, mulut sobek. Kami butuh satu lagi, satu darah suci, lahir dari warisan. Anak itu menunjuk ke arah Damar. Tapi kalau bukan kau, anak yang kau pilih pun bisa. Tiba-tiba bayangan muncul di dinding. Wajah-wajah itu kembali. Kali ini, bergerak. Satu wajah baru muncul, belum sepenuhnya membatu. Matanya masih bergerak. Nangerjap, ketakutan. Damar mengenal wajah itu. Itu wajah salah satu anak desa yang tadi berdiri di pagar. Damar berteriak dan berlari keluar rumah. Tapi anak-anak itu sudah hilang. Gerbang depan terbuka, dan di jalan tak ada siapapun. Hanya kabut tebal yang mengambang perlahan. Warga geger. Satu anak hilang yang bermain di depan rumah Damar. Ibunya menangis histeris. Polisi desa turun tangan. Namun, Damar tahu anak itu tidak diculik manusia. Anak itu sudah jadi tumbal kelima. Dan malam nanti, lilin kelima pasti akan menyala. Damar terduduk lemas di beranda rumahnya, menatap matahari yang enggan bersinar terang. Cidanar dudak di sampingnya, wajah suram. 2 lilin tersisa. Katanya pelan, kalau sampai lilin ke-7 menyala, yang dikurung di bawah lantai akan bangkit. Dan bukan cuma rumah ini yang akan dimangsa. Damar menatap rumah tua itu, penuh dendam dan ketakutan. Bagaimana kalau aku jadi tumbalnya? Ki Danur menggeleng. Tidak semudah itu. Darahmu bukan untuk dikorbankan. Kau pewaris. Kau harus jadi bagian ritual terakhir. Bagian yang mana? Ki Danur memandang lurus ke arah ruang merah yang kini tertutup kabut dari dalam. Bagian kelahiran kembali. Ki Danur di atas rumah mencoba menghentikan ritual dengan melempar kendi tanah ke ruang merah. Saat kendi pecah, asap putih memenuhi ruangan dan mendorong makhluk itu sedikit menjauh dari Damar. Damar! Tusuk dadanya. Jari yang berdenyut
teriak Ki Danur dari atas. Damar melihat pisau ukiran Ki Danur yang terjatuh di dekat kakinya. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Tapi saat ia hendak menikam, tiba-tiba tubuhnya ditimpa oleh salah satu wajah batu yang hidup kembali, mencekik lehernya. "Jangan hentikan kami," bisik wajah itu. "Kau pewaris, kau penerus, kau milik kami." Damar berhasil menusuk wajah itu hingga pecah menjadi debu hitam. Ia berdiri terhuyung, lalu menatap makhluk tinggi kurus itu yang mulai berubah bentuk. Tubuhnya pecah, membentuk 7 kepala manusia yang bersatu dengan tubuh laba-laba raksasa. Damar sadar, ini bukan lagi sekadar roh. Ini adalah perwujudan dari semua korban yang gagal dan berhasil digabungkan. Ki Danur terus membaca mantra dari atas rumah, membuat lantai bergetar hebat. "Damar, tusuk mangkuk darahnya!" Itu sumber kekuatannya. Damar berlari sekuat tenaga sambil menghindari tanggen-tanggen hitam yang menyambar dari segala arah. Begitu sampai di altar, ia mengangkat pisau tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ke mangkuk itu. BRA, darah mendidih itu menyembur ke segala arah, mengenai dinding, mengenai makhluk itu sendiri. Makhluk itu menjerit dengan suara ribuan orang sekaligus. Tubuhnya pecah satu persatu. Wajah-wajah di dinding rumah ikut meledak, mengeluarkan asap putih. Hening semua suara mendadak hilang. Lantai rumah kembali utuh. Lilin-lilin padam. Damar terbaring di tanah. Tubuhnya penuh darah, tapi bukan miliknya. Ia menatap ke lenggit-lenggit rumah yang sudah retuk-retuk. Ki Danur menariknya ke atas sambil terengah. "Kau selamat untuk sementara." Damar menatap pintu merah yang kini tertutup rapat, bahkan tanpa paku. Namun di ujung pintu itu terlihat bekas telapak tangan berdarah yang perlahan meresap ke dalam kayu. Malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara di rumah Damar seolah padat, sulit dihirup. Semua pintu dan jendela sudah dikunci rapat. Namun hawa dingin tetap merayap masuk, menempel di kulit seperti tangan mayat. Ki Danur duduk di tengah ruang tamu, menyiapkan perlengkapan ritual pencegahan terakhir. Kendi tanah liat, 7 jarum perak, seikat padi kering, dan sebuah pisau tua berukir aksara Jawa kuno. "Ini akan menjadi malam penentuan," ucap Ki Danur dengan wajah serius. "Kalau kita gagal, semua wajah itu akan bebas." Dan setelah itu, ia tidak melanjutkan. Pandangannya jatuh ke lantai rumah yang dipenuhi bercak merah samar. Pukul 11 malam, suara tangisan anak kecil terdengar lagi dari ruang merah. Tangis itu pelan, seperti memanggil ibu, lalu berubah menjadi teriakan marah. Damar berdiri di depan pintu merah bersama Ki Danur. Pintu itu sudah dipaku dari luar, tapi paku-paku mulai terdorong keluar satu persatu, seolah ada sesuatu yang memukul dari dalam. "Jangan dibuka," teriak Ki Danur. Namun sebelum Damar bisa menjauh, salah satu paku terlepas, terbang, dan menghantam bahunya. Darah menetes, dan tetesan darah itu meresap ke celah lantai, diserap seperti tanah yang haus. Lantai rumah mulai berdenyut. Tiba-tiba, semua lampu mati bersamaan. Rumah itu gelap total. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari sela jendela. Dari ruang merah, muncul suara berat. Bukan suara manusia. Suara itu seperti gabungan erangan sapi, desisan ular, dan lolongan serigala. Ki Danur menancapkan jaram-jaram perak ke 7 sudut ruangan. "Ini untuk mengunci jalannya keluar," ucapnya cepat. Tapi saat jarum terakhir ditancapkan, lantai, tepat di depan pintu merah, retak panjang. Retakan itu mengeluarkan cairan hitam kental, berbau busuk. Damar memandangi cairan itu. Lalu jari-jari tangan manusia muncul dari retakan. Jari itu kurus, panjang, hitam, seperti arang. Kukunya runcing seperti belati. Dia bangkit,
gumam Ki Danur dengan wajah pucat. Pintu merah terbuka keras dengan sendirinya. Semua lilin di dalam ruangan menyala tanpa ada yang menyalakan. Dan di tengah lingkaran itu, berdiri sosok tinggi kurus. Kepalanya menunduk. Tubuhnya dililit kain putih lusuh penuh noda darah. Kepalanya menoleh pelan, lalu menatap Damar dengan mata hitam pekat, tanpa bola mata. 7 tumbal. 1 darah warisan. Kelahiran sempurna. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tak seperti suara satu makhluk, tapi seperti ribuan bisikan yang saling bertindihan. Tiba-tiba, semua wajah di dinding rumah mulai bergerak. Membuka mulut, menjerit bersamaan. Jeritan itu menusuk telinga, membuat Damar hampir pingsan. Ki Danur berteriak sambil menghunus pisau ukirannya. Damar berdiri di tengah ruangan. Bacakan mantra ini. Namun, sebelum Damar sempat bergerak, tangan panjang makhluk itu menyambar lehernya dan menariknya ke dalam ruang merah. Damar terlempar keras ke tengah ruangan. Lantai di bawah tubuhnya pecah, membentuk lubang besar seperti mulut. Ia jatuh beberapa meter, menghantam dasar yang terbuat dari tanah, bercampur darah. Di sekelilingnya, ia melihat puluhan tubuh manusia separuh membatu. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang sama. Ada yang masih memiliki mata yang bergerak, menangis tanpa suara. Dan di tengah ruangan bawah tanah itu, berdiri altar batu. Di atasnya, ada mangkuk besar berisi darah yang terus mendidih tanpa api. Sosok tinggi kurus itu turun perlahan, merangkak di dinding seperti laba-laba. Kau, darah terakhir. Pilihannya ada 2. Bergabung atau dikunyah. Makhluk itu mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya muncul wujud-wajah kecil yang menjerit minta tolong. Ki Danur di atas rumah mencoba menghentikan ritual dengan melempar kendi tanah ke ruang merah. Saat kendi pecah, asap putih memenuhi ruangan dan mendorong makhluk itu sedikit menjauh dari Damar. Damar, tusuk dadanya, cari yang berdenyut, teriak Ki Danur dari atas. Damar melihat pisau ukiran Ki Danur yang terjatuh di dekat kakinya. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Tapi saat ia hendak menikam, tiba-tiba tubuhnya ditimpa oleh salah satu wajah batu yang hidup kembali. Mencekik lehernya. Jangan hentikan kami, bisik wajah itu. Kau pewaris, kau penerus, kau milik kami. Damar berhasil menusuk wajah itu hingga pecah menjadi debu hitam. Ia berdiri terhuyung, lalu menatap makhluk tinggi kurus itu yang mulai berubah bentuk. Tubuhnya pecah, membentuk 7 kepala manusia yang bersatu dengan tubuh laba-laba raksasa. Damar sadar, ini bukan lagi sekadar roh, ini adalah perwujudan dari semua korban yang gagal dan berhasil digabungkan. Ki Danur terus membaca mantra dari atas rumah, membuat lantai bergetar hebat. Damar, tusuk mangkuk darahnya. Itu sumber kekuatannya. Damar berlari sekuat tenaga sambil menghindari tanggen-tanggen hitam yang menyambar dari segala arah. Begitu sampai di altar, ia mengangkat pisau tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ke mangkuk itu. Berak, darah mendidih, itu menyembur ke segala arah, mengenai dinding, mengenai makhluk itu sendiri. Makhluk itu menjerit dengan suara ribuan orang sekaligus. Tubuhnya pecah satu persatu, wajah-wajah di dinding rumah ikut meledak, mengeluarkan asap putih. Hening semua suara mendadak hilang. Lantai rumah kembali utuh. Lilin-lilin padam. Damar terbaring di tanah. Tubuhnya penuh darah tapi bukan miliknya. Ia menatap ke langit-langit rumah yang sudah retok-retok. Ki Danur menariknya ke atas sambil terengah. Kau selamat untuk sementara. Damar menatap pintu merah yang kini tertutup rapat, bahkan tanpa paku. Namun, di ujung pintu itu, terlihat bekas telapak tangan berdarah yang perlahan meresap ke dalam kayu.
3 hari setelah malam ritual terakhir, rumah warisan kakek Damar tampak sunyi. Tidak ada lagi suara lolongan, tidak ada bayangan aneh. Udara juga terasa lebih ringan, tapi Damar tahu, ketenangan itu hanya di permukaan. Pintu ruang merah kini tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka. Tapi bekas telapak tangan berdarah yang muncul setelah ledakan mangkuk darah itu masih tertinggal, membekas seperti luka yang tak kunjung sembuh. Ki Danur mengajaknya duduk di teras, menyeduh kopi pahit. "Kau sudah melakukan hal yang benar," katanya lirih. "Kekuatan itu berhasil dihancurkan, setidaknya untuk sekarang." Damar menatap rumah itu dalam diam. Kenapa aku merasa semuanya belum selesai? Malam itu, Damar tertidur untuk pertama kalinya sejak semua kejadian mengerikan itu. Namun ia tidak terbangun di kasurnya. Ia berdiri di dalam ruang merah yang kini tampak lebih besar dan lebih dalam. Lantai merah itu berdenyut seperti daging hidup. Dindingnya dipenuhi mata ratusan bola mata yang menatapnya bersamaan. Tanpa berkedip, di tengah ruangan berdiri seorang lelaki tua berpakaian adat Jawa lengkap. Wajahnya Damar kenal, kakeknya. "Warisan ini bukan kutukan," ucap kakeknya. "Tapi kekuatan yang kau tolak." Damar melangkah mundur. "Kekuatan? Kau membunuh orang. Kau mengorbankan jiwa-jiwa tak bersalah." Kakeknya tersenyum dingin. "Dan lihat apa yang kudapat. Kekayaan, pengaruh, umur panjang, semua bisa kau miliki. Jika kau mau menerima takdirmu." "Tidak," tegas Damar. Namun sebelum ia bisa lari, tangan-tangan dari lantai merah mencuat keluar, menarik kakinya, mencekik lehernya. Suara-suara kembali terdengar. Pewaris harus menyelesaikan siklus. Pewaris harus memulai yang baru. Damar terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Namun yang paling mengerikan adalah darah di tangannya. Segar, masih hangat. Keesokan harinya, Ki Danur mengajak Damar menggali bagian halaman belakang rumah. Ada satu bagian dari ritual yang belum selesai. Katanya, setelah menggali hampir 1 meter, mereka menemukan sebuah peti besi besar terkubur dalam. Ki Danur membuka pakai kunci kuno yang ia simpan selama puluhan tahun. Di dalam peti itu ada kitab hitam tua, lapuk dan berbau busuk. Judulnya ditulis dengan darah kering. Warisan lantai merah. Damar membukanya dengan tangan gemetar. Halaman pertama hanya berisi 1 kalimat. Yang dikurung tidak tidur. Yang dikurung menunggu pewaris baru. Kitab itu berisi catatan semua ritual yang pernah dilakukan oleh para pemilik rumah ini. Bukan hanya kakeknya, tapi jauh sebelum itu 5 generasi sebelumnya. Semua pewaris melakukan ritual lantai merah. Semua mewarisi darah yang sama. Dan yang paling mengerikan, terakhir tertulis, jika 7 tumbal belum sempurna, lantai akan terus menuntut. Jika pewaris menolak, lantai akan memilih sendiri. Damar berdiri di depan ruang merah. Pintu tertutup rapat. Tapi sekarang terasa berdenyut pelan, seperti jantung raksasa di balik dinding. Ia membawa kitab itu ke tengah ruangan, meletakkannya di lantai, dan menyiramkannya dengan minyak. Ia ingin membakar semua bukti. Tapi saat api menyala, lantai rumah bergetar keras. Lampu meledak satu persatu. Bau darah kembali muncul. Ki Danur berteriak dari luar, "Damar, kamu harus keluar." Lantai itu bangkit lagi. Namun, Damar tetap berdiri. Ia menatap api yang membakar kitab warisan itu. Dari api yang menyala, muncul bayangan-bayangan. Wajah kakeknya, wajah para korban, wajah makhluk yang dikurung. Semuanya menjerit, melolong, memohon, dan tertawa bersamaan. Tiba-tiba, lantai merah terbuka. Bukan hanya ruangan kecil, tapi retakan besar yang membelah rumah menjadi 2. Dari dalamnya muncul tanggan-tanggan menghitam, seperti akar-akar pohon tua yang membusuk.
Salah satunya meraih kaki Damar. Namun kali ini, Damar tidak lari. Ia menatap lurus ke dalam jurang merah itu dan berteriak, "Aku bukan kau, kutukan ini berakhir di sini." Dengan sekuat tenaga, ia melompat ke dalam retakan bersama kitab yang terbakar, menghantam dasar jurang lantai merah. Saat tubuhnya jatuh, ledakan cahaya merah meledak keluar dari rumah. Rumah itu kini hanya puing, tidak ada yang tersisa, kecuali bekas pondasi yang hangus. Warga desa menganggapnya terbakar karena korsleting listrik. Mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Ki Danur duduk di pinggir jalan, memandangi sisa reruntuhan. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu. Sebuah lilin merah. Masih utuh, tidak pernah menyala. Ia menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali di tanah. Lantai merah tak pernah tidur, gumamnya. Dia hanya menunggu pewaris yang baru